Sengketa kepemilikan tanah yang menimpa keluarga Dino Patijalal memantik reaksi. Jika sosok yang punya pengaruh saja bisa menjadi korban, lantas bagaimana dengan masyarakat awam? Mampukah program sertifikasi elektronik yang tengah dicanangkan pemerintah mampu mengunci rapat pintu praktik mafia tanah atau sebaliknya? Kasus pencaplokan tanah yang dialami ibunda mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal ibarat fenomena gunung es. Perkara serupa memang sudah memakan banyak korban di kehidupan masyarakat sejak lama. Namun, pemerintah tak mau tinggal diam. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meluncurkan e-sertifikat. Pemberlakuan sertifikat elektronik ini digadang-gadang bakal membuat para mafia tanah mati kutu. Kita mau memperbaiki sistem. Nanti semua data kita elektronikan, kalau ada orang datang akan dicek langsung dengan sistem elektronik, ya kan? Nah, namun itu masih perlu uji coba. Saya sih pendapat juga kalau untuk mencapai suatu kepastian hukum, ya memang sebaiknya gitu dipusatkan ya, jadi sertifikat elektronik sehingga tidak ada menghindari pungli, menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan lainnya gitu. Dengan berpayung pada peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, pemerintah akan menguji coba penerapannya secara bertahap. Sekarang ini sudah mulai, tetapi masih di dalam konteks pilot project. Jadi kalau pilot project ini adalah hanya di sejumlah tempat yang dianggap sudah sangat siap untuk kita lakukan, karena tidak bisa kita lakukan adalah secara serta-merta secara nasional. Jadi kita adakan ini pilot projectnya di Jakarta dan di Surabaya terlebih dahulu. Tetapi juga itu bukan terhadap masyarakat dulu, tetapi akan dilakukan adalah terhadap barang milik negara. Konversi sertifikat tanah dari analog digital memang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah. Sengketa dan konflik pengadilan soal pertanahan pun diharapkan bisa diminimalisir bila program ini sudah dijalankan. Namun, benarkah e-sertifikat bakal efektif memberantas sindikat ini? Atau jangan-jangan justru memberi celah modus baru bagi para tikus-tikus pencaplok tanah? Sertifikat elektronik kalau bersifat backup itu saya setuju. Tapi kalau misalnya diganti menjadi itu jadi pegangan, itu saya kurang sependapat karena ada dua kelemahannya. Secara teknis, apa yang tidak bisa diretas? Kalau cuma itu satu-satunya, ya. Yang kedua adalah secara hukum. Hukum apa? Hukum pembuktian. Kalau terjadi sengketa tanah, elektronik apa bisa jadi bukti? Ini Pak, saya punya sertifikat, di mana pembuktiannya? Buat kita pengembang dan untuk masyarakat sebetulnya lebih bagus karena e-sertifikat itu memberikan kemudahan-kemudahan dan pelaksanaan yang lebih praktis, tapi yaitu jangan sampai data itu bisa bocor atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Lantas, bagaimana cara agar bisa terhindar dari jeratan mafia tanah?
pertama, jangan tergiur dengan embel-embel DP yang besar. Oke, kalau DP-nya udah masuk, yang kedua kita lihat kedua adalah notarisnya. Notarisnya tuh harus yang kredibel. Kalau bisa notaris yang kita kenal sendiri, ya. Kalau bisa jangan mau notaris dari pembeli gitu. Atau oke lah notaris pembeli, tapi kita tahu notaris ini kredibel, kantornya ada. Terus kemudian setelah itu kawal terus itu transaksi, karena jangan sampai dia bilang pembayaran tempo nih, pembayaran tempo, tapi ternyata nggak dibayar-bayar, ternyata tuh sertifikat udah dialihnamakan. Itu cek terus ke notaris atau juga ke BPN, apakah tuh nama sudah beralih atau belum gitu. Itu yang pertama. Dan ketiga terakhir, pilih juga broker yang bagus gitu, jangan broker yang tidak tersertifikasi. Kasus pemalsuan sertifikat tanah yang melanda keluarga Dino Patijalal membuka mata publik bahwa sindikat ini masih bergentayangan dan tak pandang bulu dalam memilih korbannya. Kewaspadaan tinggi masyarakat, pengawasan yang ketat dari pemangku kepentingan hingga penegakan hukum yang tegas selayaknya menjadi kunci penting demi memberantas para mafia tanah.